Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dengan channel Agus Susanto. Nah, kali ini kita bahasannya lain mengenai inspirasi usaha apa ya, yang tidak besar-besar untuk orang-orang kecil gitu. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai ya bisnis properti tapi ya kecil-kecilan. Properti yang dimaksud sini ya bisnis kontrakan, kos-kosan. Dulu pernah kita bahas ya, bagaimana lebih untung kelapa sawit apa kos-kosan. Nah gitu. Ya kos-kosan juga mempunyai kelebihan ya. Ya kenapa? Karena di dunia ini tanahnya tidak bertambah, bahkan menyusut apanya untuk penggunaannya. Oleh karena itu bisnis ini menjanjikan. Nah, jadi orang selalu tiap tahunnya butuh ini tadi papan, pangan, apa sandang dan papan. Papan ini tempat ini sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu kita bincang-bincang dengan apa ya pengelola rumah kontrak kos-kosan bagaimana tips-tipsnya supaya laku keras kan gitu. Nah, jadi sebentar lagi kita sampaikan ke ini pengelola kos-kosan kita, nanti kita tanya-tanya mana yang laku, bagaimana tipsnya begitu. Jadi kita undang sekarang Pak Joko Lasono. Wah ini, halo selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Agus. Oh ya, jadi sebentar ini saya pinnya. Jadi lancar kan Pak Joko apanya bisnis kos-kosannya? Alhamdulillah laku Pak. Oh ya, jadi ini kalau ya, terus ini Pak. oh ya, cerita dari awal bagaimana itu kos-kosannya bangun sendiri atau dibangunkan atau gimana? Perlu utang di bank atau sendiri gitu? Silakan cerita Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini kan melihat di lokasi di Jogja ini kan banyak pendatang. Kemudian tentu saja mereka itu perlu tempat tinggal untuk aktivitas sehari-hari. Ini awal kita punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Awalnya membuat ini Pak Agus, rumah utuh kita sewakan. Awal pertama kita sewakan. Kemudian berjalan waktu nih banyak yang nyari yang minta yang kamar saja atau yang rumah yang lebih kecil saja, sehingga kami pun juga mencukupi keinginan para konsumen ya. Iya. Konsumen itu, ada yang milih rumah, ada yang milih kamar atau yang rumah petakan. Gitu, jadi ya Pak Joko berarti menyediakan semua ya, ada rumah yang kecil satu kamar, rumah yang agak besar, kemudian kamar tapi kamar mandi di dalam, itu kan? Itu yang paling laris yang mana Pak Joko? Yang kamar Pak Agus. Ini kita hitung semua, yang rumah yang kita bangun ini ukurannya tipe 50. Kemudian rumah yang kecil, rumah petak tipe 36, kemudian kamar ukuran 4,5 kali 4. Ini ternyata banyak yang mencari yang tipe kamar saja, kamar mandi dalam. Setelah kita hitung nih Pak Agus ya, untuk balik modal ini memang lebih cepat yang tipe kita buat kamar-kamar. Kalau yang kamar-kamar memang awal kita bangun memang biayanya lebih mahal. Setelah kita hitung ini sekitar 6 tahun sudah balik modal. Kemudian yang tipe 36 ini 8 tahun, sedangkan yang rumah satu unit utuh ini sekitar 10 tahun Pak. Baru. Tapi itu kan rumahnya bangun sendiri ya, dikerjain sendiri ya, kira-kira maksudnya dikelola sendiri pakai tukang gitu ya, bukan diborongkan gitu kan? Kita bangun sendiri, tidak utang Pak. tidak utang bank supaya ya itu tadi cepat balik modal dan apa namanya lebih murah tentunya itu kan, ya.
Kemudian kalau kita cerita itu tadi pasang iklannya di mana? Gimana caranya kok banyak bisa cari yang itu gimana? Maaf ya Pak Gus. Ya pasang iklannya gimana? Digital tempat apa gitu? Kita coba berbagai macam cara Pak Gus. Ada yang lewat mulut ke mulut buat teman atau lewat online, kemudian lewat kita pasang pamflet di depan di dekat jalan. Ternyata yang lebih efektif itu kita pasang papan pamflet di pinggir jalan Pak Agus. Iya, karena yang kan orang sering lewat sehingga dia bisa cerita ke sana ke sini, oh di sana ada tempat kos-kosan gitu. Kalau pakai internet itu jangkauannya terlalu jauh, hanya banyak yang cuma tanya-tanya harga saja. Oh iya, tapi kan itu berarti orang lebih dekat yang lihat ya kan, karena pasti pasang pamflet itu tadi. Iya. Iya. Nah, kemudian kok itu kan tentunya mengelola kos-kosan itu tadi selain pilihan kamar tadi kan juga harus mempunyai tips-tips dan kelebihan masing-masing dibandingkan dengan kos-kosan yang lain. Gimana tipsnya itu? Ya, yang pertama jelas kita harus lokasinya yang strategis. Strategis itu dalam artian dekat dengan misalkan pasar, dengan rumah sakit, terus akses masuk juga lebih mudah. Kemudian kenyamanan, keamanan juga harus kita perhatikan juga, Pak Agus. Ya. Yang penting privasi para penghuni juga lebih kita perhatikan. Ya, jelas kualitas sama apa juga kan, kualitas bangunan tempatnya. Iya, betul, tentu saja ya Pak Agus. Ya, tentu saja fasilitas yang kita sediakan juga mungkin salah satu faktor yang menentukan bahwa kita bisnis ini bisa lancar. Oh ya, di samping itu tentunya harga yang lebih murah ya kan, fasilitas tinggi tapi harganya lebih murah ya kan. Iya. Ya. Juga kita model ini Pak Agus, tarifnya misalkan yang kamar per bulan sekian, kalau ambil 3 bulan 6 bulan itu harganya beda, jadi ada diskon atau potongan biaya untuk itu juga lebih menarik, sehingga para konsumen ini banyak yang memilih lebih panjang jangka waktu sewanya. Iya. Oke Pak Joko, terima kasih sudah berbagi tips mengenai bisnis kos-kosan. Tentunya menyediakan bagi orang lain, tapi juga dengan fasilitas-fasilitas yang tidak mengecewakan tentunya. Oke, terima kasih Pak Joko. Selamat dan sukses selalu bisnisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.